Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Tiwi di channel pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk prokes dimanapun kita berada. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Menggunakan masker dengan baik dan benar menutup hidung dan mulut kita. Menjaga jarak aman dengan orang lain minimal 2 meter. Menghindari kerumunan. Kemudian untuk yang kelima, mengurangi mobilitas ke luar kota. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat kita terima, dapat kita pelajari dengan baik. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah membukakan pintu hati kita dan telinga kita sehingga kita dapat belajar dengan lebih baik. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar 6 gerakan pada tari tepuk tangan. Mari kita ingat kembali. Gerakan pertama, mengangkat tangan kanan dan kiri secara bergantian. Gerakan kedua, menurunkan tangan secara perlahan. Gerakan ketiga, merentangkan tangan kemudian melipatnya seperti huruf U. Gerakan keempat, memutar pergelangan tangan. Gerakan kelima, mengacungkan ke depan lalu melentingkan. Gerakan keenam yaitu bertepuk tangan. Gerakan nomor 1, 3, dan 5 merupakan gerakan yang dilakukan dengan kuat atau yang biasa disebut dengan gerakan kuat tangan. Gerakan nomor 2 dan 4, gerakan yang dilakukan dengan lemah atau disebut dengan gerakan lemah tangan. Sedangkan gerakan nomor 6 yaitu gerakan bertepuk tangan dapat dilakukan secara kuat maupun secara lemah. Secara lemah bisa dilakukan dengan cara bertepuk tangan 1 jari, bertepuk tangan 2 jari, bertepuk tangan 3 jari. Kemudian untuk gerakan kuatnya dapat dilakukan dengan cara bertepuk tangan 10 jari. Mari kita pelajari lagu tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Mari kita perhatikan contoh tari tepuk tangan berikut ini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai
Bagaimanakah caranya agar kita dapat menari dengan baik? Tentunya ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat menampilkan tarian dengan baik sesuai dengan harapan kita. Cara pertama yang dapat anak-anak lakukan yaitu berlatih secara rutin. Jadi, anak-anak meluangkan waktu untuk berlatih menari. Dengan demikian, anak-anak bisa menghafal, bisa mengikuti kegiatan tari dengan baik, dan dapat mengerti semua gerakan secara benar. Cara yang kedua dengan menjaga pola makan. Menjaga pola makan ini sangat penting agar badan tetap sehat. Tentunya dengan makan makanan yang bergizi seimbang. Dengan badan yang sehat, anak-anak dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Anak-anak, untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perkembangan manusia ini contohnya perkembangan tangan, dari yang lemah menjadi kuat. Kemudian perkembangan pemikiran. Ketika anak-anak masih kecil, kalian belum bisa belajar berhitung. Sedangkan anak-anak setelah besar sudah bisa perkalian, penjumlahkan, bahkan pembagian. Itulah contoh dari perkembangan manusia. Makanan yang bergizi dan menyehatkan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berikut ini contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi bagi tubuh kita. Makanan yang bergizi dan menyehatkan haruslah mengandung makanan pokok atau makanan yang mengandung karbohidrat sebagai zat tenaga. Makanan pokok ini bisa kita peroleh dari roti, pasta, beras putih, beras merah, dan juga bisa juga dari gandum. Selain makanan pokok, makanan yang menyehatkan dan bergizi juga harus mengandung lauk pauk. Lauk pauk ini merupakan makanan yang mengandung protein yang berguna untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Protein yang terdapat pada makanan ada dua macam. Protein hewani berasal dari hewan, contohnya daging, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya tahu dan tempe. Makanan menyehatkan dan bergizi juga harus terpenuhi akan sayur-mayurnya, karena sayur-sayuran ini mengandung vitamin dan mineral yang banyak dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita. Buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu juga sangat baik untuk kesehatan tubuh karena mengandung vitamin. Untuk itu kita harus selalu mengkonsumsi buah untuk kesehatan tubuh. Agar makanan yang kita konsumsi semakin sempurna, kita memerlukan susu sebagai salah satu sumber vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, susu juga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan kita, sehingga kita bisa mengkonsumsinya setiap hari. Anak-anak sekarang sudah paham ya bahwa makanan bergizi dan menyehatkan itu haruslah mengandung makanan pokok, kemudian lauk pauk seperti ikan, telur, daging, ada sayur-sayuran, buah, kemudian agar lebih lengkap bisa ditambahkan dengan susu.
Setelah anak-anak mengetahui makanan yang menyehatkan dan bergizi, mari sekarang kita identifikasi makanan-makanan berikut. Dapatkah makanan tersebut kita makan setiap hari ataukah hanya boleh sesekali kita makan? Buah-buahan. Buah-buahan ini sangat baik jika kita konsumsi atau kita makan setiap hari. Karena buah-buahan mengandung vitamin yang sangat baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Makanan yang kedua yaitu permen. Permen sebaiknya sesekali saja kita makan karena makan permen ini terlalu banyak gula. Jika kita terlalu banyak makan permen dan setelah itu kita tidak menyikat gigi, maka permen tersebut dapat merusak gigi kita. Makanan selanjutnya yaitu es krim. Seperti halnya permen, es krim juga hanya boleh dimakan sesekali saja karena es krim juga terlalu banyak mengandung gula yang tidak baik untuk kesehatan. Makanan berikutnya yang kita punya yaitu coklat. Coklat sebaiknya juga kita konsumsi sesekali saja karena kandungan gula yang sangat tinggi pada coklat dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas jika kita konsumsi setiap hari dan juga dapat merusak gigi. Selanjutnya kita punya susu. Susu sangat baik jika kita konsumsi setiap hari karena susu mengandung vitamin dan protein yang sangat baik untuk proses pertumbuhan kita. Selain itu, susu juga ada varian rasa selain dari susu sapi. Bagi anak-anak yang alergi dengan susu sapi, bisa mengkonsumsi susu dari kacang kedelai atau susu soya. Terakhir kita identifikasi lauk pauk. Di sini ada ayam, tempe, tahu, daging, ikan, dan telur. Makanan tersebut atau lauk pauk tersebut sangat baik kalau kita makan setiap hari karena lauk pauk tersebut mengandung protein yang dapat membantu regenerasi atau memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Juga dapat membantu mengoptimalkan pertumbuhan badan. Anak-anak, buah-buahan yang kita makan setiap hari dapat kita peroleh di supermarket, di pasar, atau penjual-penjual di tepi jalan. Nah, melalui kegiatan pencangkokan, buah jeruk dapat menghasilkan sekitar 3.400 buah. Berikut ini ada ilustrasi atau sebuah soal yang berkaitan dengan jumlah buah-buahan. Nanti kita perhatikan, kita pecahkan soal cerita tersebut bersama-sama. Suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang dihasilkan jika panen sebanyak 2 kali? Panen pertama menghasilkan 3.400 buah. Yang kedua juga sama, menghasilkan 3.400 buah. Kita jumlahkan dari satuan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 4, 8. 3 ditambah 3, 6. Jadi hasil panen tersebut sebanyak 6.800 buah jeruk. Pada saat panen dihasilkan 2 keranjang buah. Keranjang pertama berisi 1.750 buah, keranjang kedua menghasilkan 1.850 buah. Berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 keranjang tersebut?
Saat panen, keranjang pertama menghasilkan 1.750 buah. Kemudian keranjang kedua menghasilkan 1.850 buah. Jadi keseluruhan buah yang dihasilkan sebanyak berapa? Kita coba susun ke bawah. Keranjang pertama 1.750, keranjang kedua 1.850. Kita jumlahkan ya, di sini operasinya penjumlahan. Mulai dari satuan 0 ditambah 0, 0. Kemudian 5 ditambah 5 itu 10, kita tulis 0. Satunya kita simpan, berikan ke ratusan. 1 ya. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 7, 8, 8 tambah 8, 16, ditulis 6. Satunya kita simpan, kasihkan ribuan 1. Nah, kita jumlahkan lagi, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 3.600 buah. Demikian tadi materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.